warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan juga talabul ilmi. Yang kedua, saya berterima kasih yang pertama kepada Mudir ya Ustaz Husna, juga kemudian kepada DKM ya dan pengurus di sini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya diamanahi untuk menyampaikan materi ya atau ilmu berkaitan dengan akidah. Dan tentu kita sudah tahu betapa pentingnya posisi akidah di dalam ajaran Islam. Ya, posisi keyakinan belum masuk ini. Sebutannya apa sih? Ya, karena inti dari ajaran Islam itu sesungguhnya adalah akidah ya atau iman. Makanya dalam satu hadis yang terkenal itu hadis Jibril ya. Di situ ada 3 rukun agama ya. Jadi Rasulullah SAW ditanya yang pertama tentang iman ya, akhirnya ada iman. Yang kedua tentang Islam dan yang ketiga tentang ihsan. Nah, iman itu yang paling pertama. Ya itulah pentingnya akidah. Ya, karena dia yang menjadi fondasi ya bagi seorang muslim ya. Bahkan amal ibadah itu tidak akan diterima ya tanpa adanya iman, tanpa adanya fondasi akidah ini. Ya, bahkan ihsan juga yang merupakan itu akhlak yang ilmu suluk juga tidak akan berguna ya kalau tanpa landasan iman. Jadi tentu insya Allah kita sudah tahu bagaimana posisi yang ilmu akidah ini. Jadi mudah-mudahan di pelajaran kita, pembahasan kita bisa sama-sama belajar. Ya, jadi saya juga sama-sama belajar ya dengan khususnya para mahasantri yang alhamdulillah sudah hadir ya pada hari ini, dan juga pada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut menyimak ya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kitab yang akan kita bahas sebagaimana yang sudah menjadi kurikulum ya dalam pembelajaran ini, yaitu kitab salah satu usul ya, syarah ya salah satu usul. Ya, jadi sudah muncul ya, alhamdulillah.
Barangkali sudah pada tahu ya penulis kitab Ushul Thalatthah ini, ya, yaitu beliau seorang tokoh yang terkenal ya, pembaharu di Saudi ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, At-Tamimi. Ya, orang sering menyebutnya dengan istilah Wahabi, gitu ya, para pengikutnya disebut dengan Wahabi ya. Bahkan tidak sedikit juga yang anti, gitu ya, anti terhadap yang namanya Wahabi. Ya, tetapi kita tidak terlalu terpengaruh ya dengan omongan-omongan ataupun opini-opini. Ya, jadi sebagaimana kemarin oleh Ustaz Husna disampaikan bahwa belajar kita ini ilmiah saja, secara ilmiah ya, secara keilmuan, tidak terpaku kepada kelompok, kepada madhab. Ya, karena semuanya bisa dinilai dengan ukuran-ukuran ilmiah ya, secara keilmuan. Kalau secara keilmuan berarti fokus kita adalah kepada dalil, kepada hujah. Ya, kepada hujah. Kita lihat saja, makanya ketika orang itu banyak berprasangka ya, atau bahkan menuduh dan sebagainya, padahal belum tentu mereka mempelajari secara langsung kitab-kitabnya. Nah, sekarang kita akan pelajari ya secara langsung bagaimana sih kitab yang beliau tulis itu, ya, supaya kita bisa melihat langsung dan mengetahui keilmuan beliau itu. Dan tentu tidak menutup kemungkinan yang namanya ulama itu juga kan tidak maksum. Ya, dalam ajaran Islam yang maksum itu hanya Rasul, para nabi. Tidak ada yang maksum selain daripada nabi dan Rasul. Maka ulama itu tidak maksum, pasti ada salah-salahnya. Ya, ketika ada kesalahan, kekeliruan dalam beberapa hal, ya, tidak menjadikan kemudian ulama itu jadi rendah sama sekali gitu. Ya, karena itu tadi manusiawi. Nah, maka begitu pula ketika kita mengkaji kitab para ulama, menemukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, ya itu wajar karena mereka manusia biasa. Ya, nah ketika kita mengkajinya, pijakan kita secara ilmiah saja, secara keilmuan. Kalau kita dapati misalnya hal-hal yang menurut pengetahuan kita atau dengan membandingkan dengan ulama yang lain, ya ternyata ini kurang tepat dari apa yang beliau sampaikan, maka tidak masalah kita mengkritiknya. Ya, jadi kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak illa sahibu hadal qabri. Ya, jadi setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya itu kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Malik kan berada di mana? Di Madinah. Jadi menuju ke kuburan Rasulullah SAW. Begitu juga sikap kita pada para ulama. Ya, tidak boleh kita itu kemudian terlalu menolak misalnya ulama-ulama tertentu ya, walaupun berbeda madhab, berbeda kelompok. Atau sebaliknya, jangan terlalu mengkhususkan, mengagung-agungkan, menerima semuanya. Maka patokan kita itu secara ilmiah saja, karena ada patokannya ya, ada Quran dan Sunnahnya, kemudian ada perangkat-perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran itu, ya kan? Sehingga ditimbang ya dengan patokan tersebut, perkataan-perkataan para ulama. Dan ulama itu tidak hanya satu, ya, tidak hanya sedikit. Ini kurang ini kayaknya ya, kurang pas ini ya. Ada ini. Ya, jadi ulama itu banyak. Ya, dan kekurangan-kekurangan mereka itu bisa saling melengkapi. Ya, makanya tidak tepat, tidak boleh kita fanatik
ya kepada satu ulama, kepada ulama-ulama tertentu begitu. Ya, nah ini insya Allah sangat terkenal sekali ya. Oleh karena itu ya kita kaji saja ya dari segi perjalanan hidup beliau, ya biografi beliau gitu ya. Ternyata memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak ujug-ujug gitu ya, membawa pemikiran ya, menyebarkan. Kalau kita lihat biografinya memang beliau belajar ya dengan tahapan belajar yang benar. Bahkan usia 10 tahun itu sudah hafal Quran. Ya, sudah hafal Quran, kemudian mempelajari ilmu dengan tradisi keilmuan yang benar di dalam Islam. Ya, belajar fikih, belajar akidah dan sebagainya. Ya, dan kitab-kitab beliau cukup banyak. Memang banyaknya berkaitan dengan akidah. Terutama akidah yang berkaitan dengan tauhid ya uluhiyah ya yang memberantas kemusyrikan. Itu ya kalau kita lihat karya-karya beliau itu lebih banyaknya ke sana. Kenapa? Karena memang yang dihadapi oleh beliau di masa beliau itu ya di Jazirah Arab itu banyak terjadi kemusyrikan yang sebetulnya oleh semua pihak ya oleh semua kelompok itu disepakati itu kemusyrikan. Ya, menyembah ya kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti itu disepakati. Karena itu dasar tauhid, ini dasar akidah ini bagi semua ya semua kelompok. Hanya kadang orang salah paham gitu. Ya, salah paham. Makanya supaya menghilangkan kesalahpahamannya itu, mari kita pelajari. Ya, apa yang beliau tulis ya, bagaimana keilmuan beliau. Kalau kita sudah mempelajari ya silakan, kalau mau ada hal-hal yang dikritik ya silakan kritik begitu ya. Jadi kita jangan terpaku dengan kelompok-kelompok, ada yang Wahabi, ada yang anti Wahabi dan sebagainya. Kita ilmiah saja. Karena masing-masing kelompok itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita bisa memilih ya dan mengkajinya secara keilmuan begitu ya. Karena ilmu Islam ini bisa dipelajari. Bukan sesuatu yang misteri, yang mistis, nggak bisa dipelajari begitu. Nah itu sedikit mengenal ya penulis kitab ini Ushul Salasah. Lebih lanjutnya silahkan ya nanti dibaca biografi beliau ya seperti apa perjuangan beliau gitu ya. Nah ini diantara ini kitab ini Ushul Salasah ini sebetulnya sangat ringkas sekali, pendek. Ya pendek, sekali baca beres gitu, berapa menit beres gitu. Ya isi dari Ushul Salasah ini. Jadi matan yang ringkas. Ya. Nah, tapi kan kita tidak hanya matan ya ataupun tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya saja, tapi dengan syarah. Syarah itu penjelasannya. Ya, nah penjelasannya ini ya ini yang cukup panjang. Ditulis oleh Syekh Utsaimin, Muhammad bin Utsaimin. Dan beliau juga cukup terkenal lah ya, tokoh yang terkenal, ulama dari Saudi gitu ya. Kita bisa mengambil manfaat. Jadi kita perlu membiasakan bersikap ilmiah. Siapapun ulama dari semua kalangan, dari semua kelompok, pasti ada baiknya yang bisa kita ambil. Ya, dari semua mazhab, dari semua kelompok ada baiknya. Begitu ya. Isi secara umum ya dari matan ya Ushul Salasah ini kan sebenarnya Ushul Salasah. Ushul itu apa? Pokok ya. Salasah tiga ya, 3 hal pokok. 3 hal pokok itu apa? Barangkali ada yang sudah tahu. Ya itu kan sebagaimana dalam hadis ya, dalam pernyataan atau doa yang sering dibaca. Ya, yaitu apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho ya
kepada Allah sebagai Rob, sebagai Rob kita, sebagai Tuhan. Wabil Islami dina, dan pada Islam sebagai agama, wabi Muhammadin, dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, itu 3 pokok itu. Jadi yang pertama itu berarti apa? Pokok yang pertama mengenal Allah sebagai Tuhan. Yang kedua mengenal Islam sebagai agama, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi itu. Ya, jadi di sini dijelaskan, dituangkan hal-hal yang mendasar, karena sangat ringkas sekali. Hal-hal yang mendasar bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Nabi Islam sebagai agama, dan mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Nah, kita kan mengkaji kitab ya, karena ini mas santri dan juga para jamaah yang ikut hadir. Tentu ini mengkaji kitab ini berbeda dengan ceramah umum ya, biasa. Kalau ceramah umum kan langsung ya kepada masalah permasalahan, maka alurnya itu juga tergantung pembicara ya, mau ngomong kemana aja gitu kan, alur ngidul. Tapi kalau ngaji kitab ini alurnya ya sesuai kitab yang kita bahas. Ya, bahkan kata per kata itu dijelaskan runut gitu. Sehingga pemahaman kita itu utuh, Pak. Ya. Makanya sebagaimana kemarin disebutkan bahwa kalau orang belajar di ceramah umum, di kajian umum, tabligh akbar dan sebagainya, tidak akan menjadikan seorang ulama. Ya, kenapa? Karena dia hanya potongan-potongan gitu, tidak runut, tidak sistematis. Nah, kalau belajar kitab seperti ini sistematis, komprehensif, utuh pemahamannya. Ya, makanya kita akan lihat dalam syarah ini, dimulai dari basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqlam, gitu ya, seterusnya. Itu perkata itu diurai, dijelaskan, ya, sehingga pemahaman kita itu luar biasa utuh, gitu ya. Nah, kita akan mulai soal pembacaan ya, walaupun ini waktunya sangat terbatas sampai Isya ya, mudah-mudahan cukup untuk pertemuan pertama ini. Nah, bagi mas santri yang sudah pernah belajar bahasa Arab itu bisa dicoba dulu, dilatih ya untuk membaca gitu. Di sini ya, sini Bismillah, ini membahas Bismillah dulu, basmalah. Di bawah ini syarah ya penjelasannya. Nah, barangkali ada mas santri mau coba dulu baca, barangkali kalau udah agak lancar bisa 1 paragraf, bisa. Kalau yang belum ya cobalah ya sebaris misalnya. Silakan, ada yang mau nyoba? Ada yang sudah pernah belajar ini nama sorobnya dari pesantren barangkali? Pesantren, ada yang mau coba? Silakan. Karena yang namanya baca kitab itu perlu pembiasaan ya, terus itu dilatih gitu ya. Sehingga nanti teori atau kaidah yang dipelajari itu terus dipraktekkan. Ya, ini tradisi keilmuan Islam itu seperti itu ya, harus dijaga agar tadi mencapai bersikap ilmiah dalam beragama. Ya, bersikap ilmiah, dilihat rujukannya, literaturnya. Ini penting. Bismillah ini masa nggak bisa baca nih yang di atas? Dibacanya apa ini? Bismillah. Ya, kenapa kita bisa membaca Bismillah? Ya, karena udah terbiasa, sering. Jadi sebetulnya kunci di dalam membaca Arab gundul yang tidak ada harokatnya, ya, itu adalah karena kita sering terbiasa dengan kosakatanya. Ya, sebetulnya para bapak jamaah semua bisa baca Arab gundul. Misalnya ada Al-Fatihah nggak ada harokatnya, bisa baca. Ya, bisa baca. Nggak ada harokatnya, karena sudah terbiasa gitu. Nah, maka kalau kita membiasakan baca kitab,
Ya itu cek itu udah kayak Al-Fatihah, ya, sudah sering gitu ya. Bismillah dengan nama Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh pensyarah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ibtada'a. Nah, ini kalau mau sambil diharokatin boleh ya. Ya boleh kalau sambil diharokatin. Kalau sudah tahu mah nggak usah sebetulnya ya. Diharokatin, kemudian juga yang belum tahu terjemahnya ditulis. Tulis terjemahnya. Kalau sudah tahu mah ya nggak usah. Nanti terlalu capek, terlalu penuh kitabnya. Ya ini udah tahu ya udah nggak usah gitu kan. Ibtada'a al-mu'allifu. Mu'allif itu penulis. Ibtada'a memulai. Ya rahimahullah. Mu'allif di sini siapa? Penulis Ushul Salasah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabahu. Nah ini kalau sudah belajar bahasa Arab ya, kenapa bisa baca Arab gundul? Kuncinya 3, menguasai 3. Nanti dengan Ustaz Firman ya bahasa Arabnya itu. Kunci orang bisa membaca Arab itu 3 saja. 1, mufrodat kosakata, tahu kosakatanya. Yang kedua ilmu nahu, dan yang ketiga ilmu tasrif. Cuma 3 itu aja orang bisa membaca Arab gundul. Kenapa bisa baca ibtada'a? Karena tahu kosakatanya. Ya kan? Ibtada'a fi'il madhi gitu kan. Al-mu'allif, kenapa bisa baca al-mu'allif? Nah ini ilmu tasrif. Mu'allif itu isim fa'il dari allafa yu'allifu ta'lifan mu'allif, yang menulis artinya itu. Makanya nanti terjemahannya pun sesuai. Orang nggak bisa nerjemahin sembarangan, harus sesuai dengan ilmu nahu dan surahnya. Jadi nerjemah itu tidak hanya dengan kamus. Dalam bahasa itu nggak bisa. Ya mau nerjemah nih, lihat kamus, nggak akan nyambung. Karena dalam bahasa itu perlu ilmu nahu dan surahnya. Ya kan? Lalu mu'allifu, kenapa dibaca fu akhirnya? Karena bahasa Arab itu ada huruf-huruf terakhir itu bisa berubah-ubah. Bisa mu'allifu, bisa mu'allifa, bisa mu'allifi kan gitu. Nah kenapa dibaca mu'allifu tidak mu'allifa mu'allifi? Nah itu perannya ilmu nahu. Jadi ilmu nahu itu fokus di bagaimana cara membaca huruf terakhir. Ya, yaitu mempelajari posisi kata. Ya, dalam bahasa Indonesia sebenarnya mudah. Seperti misalnya di sini, penulis memulai. Berarti penulis itu posisi dalam kalimatnya sebagai apa? Subjek. Nah, subjek itu hukumnya dibaca marfu istilahnya. Marfu itu tandanya doma. Nah, jadi di sini kita bisa membaca doma karena tahu posisinya dia sebagai subjek. Mu'allifu, begitu. Ini sedikit gambaran ya. Karena kan baca kitab gitu. Jadi harus tahu tata caranya. Kitabah. Nah, kalau kitabah, kenapa dibaca ba tidak kitabu? Karena objek. Nah, kalau objek mana dibaca fathah. Itu tidak kitabah. Ya, jadi penulis memulai kitabnya bil basmalati, dengan basmalah. Ya, beliau kan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai kitab ini dengan basmalah. Iktidaan. Kenapa penulis memulai dengan basmalah? Karena mencontoh iktidaan. Karena mencontoh kepada apa? Bi kitabillahi azza wa jalla. Dengan kitab Allah azza wa jalla. Kalau kita baca Quran, yang paling pertama apa? Surat apa? Al-Fatihah. Di Al-Fatihah yang paling pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini menjadi tradisi Pak. Tradisi penulisan kitab para ulama itu selalu memulai dengan basmalah. Kenapa? Karena mencontoh kepada kitab Allah.
Gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Selalu begitu, ini tradisinya seperti itu. Dan juga dengan tujuan ya kita mendapat keberkahan ya. Segala sesuatu kan dimulai dengan basmalah, dengan bismillah gitu. Ya, Azza wa Jalla fa innahu mabdu'un bil basmalati. Sesungguhnya ia dimulai dengan basmalah itu ya, dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'an li hadithi, dan karena mengikuti kepada hadis. Nah, dalam hadis juga ada kullu amrin ya dzibalin. Ya, setiap perkara yang penting, dzibalin itu yang penting. La yubda'u, tidak dimulai, fihi padanya, bi bismillahi, dengan bismillah, fahuwa abtaru, maka dia itu abtaru, terputus. Aqta'u, abtaru itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Ya. Nah, di sini ada nomor 1 itu catatan kaki ya. Jadi kalau ada hadis atau pernyataan ya dan sebagainya itu ada catatan kaki, biasanya dijelaskan tahrijnya ya. Kalau hadis, tahrij hadisnya. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh siapa, kemudian kedudukannya bagaimana, apakah sahih ataukah dhaif. Nah, itu catatan kakinya nanti bisa dibaca sendiri saja, dan saya hanya nyimpulin saja ya karena terlalu banyak. Jadi di sini dijelaskan ya asal usul atau berada di kitab apa saja hadis ini. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis ini, statusnya, apakah sahih ataukah dhaif. Ya, itu. Di antara ulama yang mensahihkan adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama besar ya, ahli hadis juga, selain ahli fikih di mazhab Syafi'i, beliau juga ahli hadis. Ya, itu yang mensahih. Dan di antara ulama juga ada yang mendhaifkan, ini perbedaan pendapat. Ya, nah tetapi para ulama itu menerima hadis ini, talaqal ulama wa hadzal hadis bil qabul, menerima. Karena secara makna ini benar. Walaupun misalnya hadis ini sahih, ya itu kan kita lihat ya dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, dimulai dengan basmalah, ya kan? Kemudian juga ada ya hadis-hadis lain lah ya yang menunjukkan memulai urusan ataupun pekerjaan dengan basmalah. Rasul mencontohkan gitu ya. Nah, jadi secara pengamalan kan bisa diterima ya dengan memulai dengan basmalah ini. Nah, kemudian membahas tentang bismillah. Kata bismillah di situ kan ada bi ya. Nah, bi itu kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Huruf jar. Nah, nanti kan dipelajari ya dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari 3 macam, isim, fiil, dan huruf. Huruf itu kalau bahasa kitanya kata sambung, kata bantu ya. Jadi bi dengan kata sambung. Ya, nah ini huruf B-nya saja kalau mau dibahas tuh bisa panjang lebar. Ya, bisa panjang lebar. Dari huruf B-nya saja. Nah, ini rahasia kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa Rasul. Karena bahasa Arab ini punya kelebihan, keistimewaan dibanding bahasa-bahasa yang lain. Dia bahasa yang kaya, bisa mengungkapkan banyak makna dengan bahasa itu. Kandungannya mendalam. Huruf ba saja itu satu huruf ba. Kalau digali panjang lebar, itu bisa jadi satu kitab sendiri. Membahas huruf ba-nya doang gitu kan. Nah, ini sih dikatakan al-jaru wal majrur. Jar dan majrur
Nah, tentu kalau penjelasan kitab seperti ini ya, suka ada membahas dari sisi bahasa Arabnya. Ya, makanya harus sambil belajar bahasa Arab supaya nyambung. Ya. Jar dan majrur, ini istilah dalam bahasa. Jar itu tadi huruf jar, bi. Majrurnya itu adalah kata setelahnya, ismi, ya kan? Itu disebutnya majrur, isim yang majrur setelah huruf jar. Jar dan majrur artinya kata bismi itu muta'alliqun bimahdhufin. Bimahdhufin itu berkaitan dengan yang dibuang. Jadi ada yang dibuang di sini. Ya, fi'lun mu'akhkharun. Ini fi'lun bisa dibaca dhammah ya. Karena dia asalnya ada huwa. Huwa fi'lun mu'akhkharun. Ya, yaitu fi'il yang diakhirkan. Fi'il itu kan kata kerja. Ya, munasibun yang sesuai lil maqami dengan konteksnya. Ya, dengan konteksnya. Takdiruhu asalnya bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku menulis, au usannifu, ya, atau menyusun karya, sebenarnya mirip ya, aktubu usannifu artinya sama. Ya, jadi kan gini, ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, itu kan sebenarnya secara kalimat tidak lengkap. Ya. Orang bisa bertanya, apa yang dengan nama Allah itu? Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah itu? Misalnya kita mengatakan dengan pisau. Ya, apa yang dengan pisau itu? Kan itu kurang lengkap. Ya, misalnya saya memotong apel dengan pisau. Nah, itu baru lengkap. Ya, jadi ketika dikatakan bismillah berarti ada kata yang dibuang. Nah, apa yang dibuangnya itu? Nah, di sini kalau sedang menulis, berarti kan maknanya ketika mengucapkan bismillah di awal tulisan, maknanya adalah saya menulis dengan nama Allah. Ya. Nah, dia disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Kalau mau membaca berarti maknanya saya membaca dengan nama Allah. Kalau mau makan, saya makan dengan nama Allah. Begitu seterusnya. Ya, nah pertanyaannya kenapa dibuang? Kata kerjanya tadi itu kenapa dibuang? Ya karena supaya menyesuaikan dengan perbuatan apa saja. Ya kan, dengan perbuatan apa saja. Dibaca dalam semua perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begitu. Nah, kenapa? Agar perbuatan yang kita lakukan itu mendapat rahmat, seperti dalam hadis tadi. Kalau tidak dimulai dengan basmalah itu terputus dari rahmat Allah. Tidak dirahmati, tidak diberkahi. Ya, jadi kita makanya ketika ini kan akan melakukan. Ya, kita yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu atas izin Allah, atas pertolongan, atas rahmat. Kalau tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Sehingga ini menjadi pondasi agar kita tidak sombong. Ya, tidak merasa bangga bahwa ini hasil jerih payah saya. Ya kan? Apalagi ini prestasi gitu kan, menulis karya. Ya, jadi bahwa Allah yang memberikan kekuasaan, kemampuan untuk bisa melakukan ini. Nah, ini menjadi kebiasaan atau karakter seorang muslim yang tidak boleh dilepaskan. Ini memulai dengan basmalah. Nah, tapi kata kerjanya itu diakhirkan tadi, muakhkhar. Artinya tidak aktubu bismillah, saya menulis dengan nama Allah, tapi dibalik, dengan nama Allah saya menulis. Nah, kalau dalam bahasa kita
kesannya sama aja kan. Misalnya saya menulis dengan nama Allah, dengan menulis dengan nama Allah saya menulis, bedanya apa? Kalau dalam bahasa kita kan seakan-akan nggak ada perbedaan kan, dibalik seperti itu kan. Nah kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan kesan. Nah itulah kayanya bahasa Arab itu. Makanya ketika kita mengkaji Quran, mengkaji hadis, ya itu dengan tradisi dalam bahasa Arab, ya dengan suasana bahasa Arab, gitu, agar kita paham betul apa yang dimaksud oleh Allah. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika kata kerjanya diakhirkan punya kesan yang berbeda. Jadi ada penekanan ya menyebut nama Allahnya itu. Ya penekanan menyebut nama Allahnya itu. Ya alhamdulillah sudah masuk ya waktu Isya ya. Jadi memang seperti ini kita mengkaji kitab itu ya sedikit-sedikit tapi cukup panjang dan mudah-mudahan kita bisa memahami, mengambil manfaat ya dari yang kita pelajari ya sehingga menjadi ilmu yang kuat di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.